Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwai wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anak kami, santri Samaribul Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, menurunkan rahmatnya pada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang berkah, dijadikan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang, bermanfaat bagi umat, sehat walafiat zahir wa batinan, dan di akhir hayat diberi husnul khatimah. Di sore hari ini kita akan memulai kajian ilmu nahwu dasar, ya, yaitu kitab Durumiyah. Ya, kitab Durumiyah ini adalah kitab dasar ilmu nahwu. Ya, jadi semua santri itu harus belajar ini, harus tahu, harus paham. Ini kitabnya seperti ini. Jadi belajar bahasa Arab pakai kitab Arab. Nah, ini adalah kitab dasar. Ya. Jadi insya Allah untuk sore hari ini kita buka, ya, untuk mengambil keberkahan. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti sampai pada akhir kitab kita khatamkan insya Allah. Dan di sini kajian ini adalah kami fokuskan, ya, di samping manual juga lebih saya akan fokus juga kepada online. Jadi di sini saya membawa satu sampel santri satu orang, ya, yang istilahnya memang belum pernah belajar. Jadi nanti sebagai barometer para pemirsa, para peserta yang online ini barometernya, ya, dari santri ini. Kalau dia paham berarti saya anggap yang berada online di sana yang ikut kajian online itu berarti paham semua. Jadi ada untuk standarisasi saja, Dan saya mewajibkan untuk menghafal, ya, matannya dan artinya. Jadi dan insya Allah kajian ini juga akan kami upload di YouTube nanti dari awal sampai akhir insya Allah. Mudah-mudahan berkah, ya, dan bisa istiqomah berlanjut sampai akhir dan sampai seterusnya insya Allah. Kita buka dulu dengan membaca Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin wa jami'a masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Yasin Muhammad Alawi Al-Malik wa jami'i masyayikh fil ma'ahid, wa khususan ila Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, nafa'anallahu bihi fid dharain, wa khususan ila jami'i masyayikh wa asatidhi amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu mu'allif al-Jurumiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan pakai syarah Mukhtasar Jiddan, ya, syarah Mukhtasar Jiddan.
ya, yaitu Syarah Syekh Al-Kafrawi rahimahullah taala li Sayyid Al-Alamah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan dulu hafalan. Jadi matanya ini harus hafal plus artinya, nanti setelah itu baru saya terangkan. Jadi kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Untuk apa? Rusli untuk menyetorkan hafalannya. Setelah itu baru Buya menerangkan. Ya, bismillah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Bab kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam ialah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan berbahasa Arab atau dengan sengaja. Wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Pembagian kalam ada 3, ialah isim, fi'il, dan huruf yang mendatangkan arti. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa rubba wa fi wa rubba wal ba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Pertanda isim ialah dengan adanya khafat, tanwin, dan kemasukan alif dan lam, dan huruf khafat ialah min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam, Ba, kaf, lam. ba, kaf, lam. Dan huruf qasam ialah waw, ba, dan ta. Ya, sudah dulu. Lanjut. Lanjut. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sini was-sawfa wat-ta'it ta'nitsis sakinah. Dan fi'il dan bertanda fi'il ialah dengan qad, sin, sawfa, dan ta'it ta'nitsis sakinah atau ta'it ta'nitsis yang mati. Ta'nis yang mati. Ta'nis yang mati. Lanjut ya. Nah, terus. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf ialah suatu yang tidak sah bersamanya petunjuk isim dan fi'il. Petanda. Tandanya isim dan tandanya fi'il. Itu tidak ada di kalimah huruf. Jadi kita dari pertama Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini awal-awal ini definisi. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu untuk berlama-lama di definisi. Ini nanti kita akan lebih fokus nanti di bab i'rabnya di sana dan seterusnya. Ini masih bab definisi. Itu kalam. Apa sih kalam? Kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yaitu lafaz yang disusun yang memberi faedah dan diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ada yang mengatakan bil wad'i diucapkan dengan sengaja, sehingga kalau definisi yang pertama, kalau bil wad'i diartikan dengan menggunakan bahasa Arab, berarti kalau kita berbicara bahasa Indonesia bukan namanya kalam. Tapi kalau diartikan bil wad'i itu maksudnya dengan sengaja mengucapkan, kita bahasa Indonesia ini, ngomong bahasa Indonesia ini juga disebut dengan kalam. Nah, di situ perbedaan dari dua definisi tersebut. Nah, tapi ini tidak masalah. Ini hanya sekedar definisi, ya. Nanti kita yang akan penting kita mengaji nahwu Arab itu macam mana kita misalnya membaca kitab yang tidak berharakat sama sekali, macam mana? Nah, ya, macam mana?
Dan di sini juga kalau kita mau memperpanjang definisi juga, lafaz ini punya definisi sendiri. Di al-kalamu al-basmalah ini, al-kalamu al-basmalah sirrun la yahtu ila dzikrihi lakin la yutraku bil kulliyah tahsilan lil barakah. Ini ini caranya sangat mendetail, jadi saya akan lebih fokus kepada kepada nanti nahwu sorobnya, maksudnya di dalam i'rabnya saja. Ini untuk masalah definisi tidak kita terlalu perdalam, karena jangan sampai nanti kita sibuk di definisi, nanti akhirnya udah pernah definisi, pas memahami tentang i'rabnya malah sudah capek. Saya tidak mau menjadikan nahwu itu sesuatu yang membosankan atau menakutkan. Ya. Definisi begini maksudnya, ya lafaz, yang namanya apa? Kalam itu lafaz. Lafaz itu apa ya? Seperti Zaidun, Alhamdulillah, itu namanya lafaz. Al-murakkab itu disusun. Maksudnya, Zaidun yadhabu, kan disusun. Zaidun dengan yadhabu. Ilal madrasah. Gampang nanti ditulis. Tapi pemahaman ini saja untuk kita mempersimpel dan mempercepat, karena banyak sekali orang yang putus di dalam mengaji nahwu shorof itu di tengah jalan, ya karena mungkin waktunya terlalu lama, fokusnya ini akhirnya capek, akhirnya nggak paham. Nah, ini. Ya. Kemudian al-mufidu memberi faedahnya apa? Bisa dipahami. Zaid yadhabu ilal madrasah. Zaid pergi ke madrasah. Orang dengar paham. Oh, Zaid pergi ke madrasah. Paham. Jadi itu namanya kalam. Jadi kalau tidak difahami, tidak bisa dipahami, bukan namanya kalam. Dia harus berupa lafaz, harus disusun, kemudian juga harus memberi faedah, dan bil wad'i diucapkan dengan sengaja ataupun dengan bahasa Arab. Dengan sengaja berarti kalau orang ngelindur malam tuh ngomong apa itu tidak kalam namanya, karena dia mengucapkannya tidak sengaja. Nah itu. Kemudian wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Ya, kalam itu pembagiannya di dalam, kalau kalam itu pembagian, ada jusnya kalam, maksudnya tuh kalau ada kalam mesti di dalamnya itu hanya ada 3 saja kalimah. Kalau enggak isim, fi'il, kemudian huruf, itu saja. Isim itu kalau mudahnya ya kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu imbuhan, ya, kata imbuhan. Itu saja, tidak ada yang lain. Nah, kalau ada kalimat mau panjangnya kayak apa, pokoknya di situ itu isinya kalau enggak isim, yaitu kata benda, ya fi'il, kata kerja, ataupun kalimat huruf atau kata tambahan. Itu saja, cuma 3. Jadi itu pembagian jusnya kalam. Kemudian fal ismu yu'rafu bil khafdi. Paham ya? Nah. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami. Wa khurufil khafdi wa khurufil hafdi. Wa khurufil hafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Wa khuruful qasami wa ya al wawu wal ba'u wa ta'u. Sekarang tadi jusnya kalam itu pembagiannya itu ada 3. Isim, fi'il sama huruf 3. Ini setiap 3 ini dia punya tanda-tanda nih. Isim punya tanda-tanda. Kau nengok, ini ada 3 huruf sambung. Ini isim apa huruf ya? Apa kalimat fi'il ya? Kita tak tahu nih. Karena kita belum belajar tanda-tandanya apa. Nah, ini yang ditanda. Maksudnya ketika ada tulisan beberapa kalimat. Kita tengok. Ini isim apa fi'il ya? Ini fi'il asal isim ya? Kita tidak tahu kalau kita tidak mengenali ciri-cirinya dulu. Jadi 3 kalimat ini ada ciri-cirinya masing-masing. Pertama apa? Pertama yaitu kalimat isim. Isim pertama yu'rafu bil khafdi wa tanwin. Pertama isim itu yu'rafu bil khafdi. Isim itu maksudnya kalau ada kalimat kok dijarkan, umpamanya contoh ilal madrasati. Ilal madrasati itu dijarkan. Khafat namanya. Harokah bawah itu namanya khafat. Kalau ada ilal madrasati berarti al madrasah ini kalimah. Kenapa? Dia dijarkan di situ, dia khafat di situ.
Nah, pasti kalau sudah di khafat tuh dia jelas ini kalimat isim. Berarti dia kata benda nih. Madrasah apa? Madrasah kan kata benda. Dah. Kemudian satu tuh tandanya. Kalau ada kalimat kok ada kasroh di kasroh atau di khafat dijarkan itu berarti dia adalah kalimat isim. Ya. Kemudian yang kedua tandanya apa? Tanwin. Tanwin contoh. Kita bilang kitabun. Ada tanwinnya enggak? Ada. Kitabun. Ada tanwin. Semua yang bertanwin itu berarti isim. Tanwin isim. Pertama orang tak tahu nih. Kalau dia tak bisa bahasa Arab. Ada kaf, ba, alif, kaf, ta, alif, ba. Ini isim. Enggak tahu isim apa? Enggak tahu lah. Tapi ketika kitabun ada tadi, oh ini dia isim, pasti kata benda ini. Walaupun aku tak tahu artinya. Umpamanya kita ada satu kalimat kita tak tahu artinya. Umpamanya contoh umpamanya hajarun. Ini berarti apa? Isim apa fiil? Apa huruf? Isim. Isim. Karena ditanwin. Pasti. Nah, itu dua tandanya. Kemudian yang ketiga yaitu dukhulil alifi wal lami, bisa dimasuki alif dan lam. Contoh apa? Bisa dimasuki al. Biar cepat, gak usah nulis, biar cepat paham. Orang belajar bahasa kan kadang anak kecil tidak bisa nulis pun bisa ngomong. Jadi kita lebih cepat. Kalau darurat nanti baru kita gunakan papan tulisnya. Selagi masih bisa dipahami secara begini, itu mudah. Contoh apa namanya? Al-kitabu. Kan ada. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitab kan ada alnya kan? Al kitabu. Al kitabu. Al kitab ini pasti ini isim. Kenapa kok isim? Ada alif dan ada alnya. Ini tanda. Kalau ada kalimat kok bisa ditempelin sama al, itu mesti kalimat isim. Ya, lanjut. Kemudian wa huruf fil khafdi. Wa huruf fil khafdi yaitu dia bisa dimasuki dengan huruf jar. Khafd itu jar. Huruf jar itu apa sih? Maksudnya dia bisa ditempelin huruf jar. Huruf jar yaitu min, wahya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lam. Contoh. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Indonesia ini dimasuki min. Ana saya min, kemudian Indonesia. Berarti min ini bisa masuk ke Indonesia. Berarti lafaz setelah min ini pasti kalimat isim. Ya. Umpamanya minal masjidi. Minal masjidi. Masjid ini kena banyak masjid ini. Satu masjid ini ada al, tanda kalimat isim juga. Kemudian al-masjidi, dia di khafat, itu juga tanda isim. Kemudian dia dimasuki min lagi, atau ila lagi. Kali huruf jar, berarti dia ada 3 tanda isim nempel di masjid tersebut. Ya kan? Al, dimasuk karena al-masjid. Kemudian di kasrah atau di khafat, dijarkan masjid, di 2 tanda. Kemudian minal, ini huruf jar, kok dia nempel di al-masjidi, itu menjadi tanda ketiga. Nah, itu menunjukkan al-masjid itu pasti kata benda atau isim. Kemudian dan lain-lain, apa huruf-huruf yang lain ya, an, min, ila, an, pokoknya fi rubba, rubba rajulin, pokoknya banyak orang laki-laki. Rubba kalau sudah ada huruf jar akhirnya harus dijarkan. Minal masjidi, pokoknya anil madrasati harus. Pokoknya ini huruf jar nih. Nah, tak lari. Apa sih yang bisa ngejarkan? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Kemudian ditambah dengan huruf qasam. Jadi ini kita kalau kita dah hafal, kita tengok di kitab gini. Oh, ini ada kaf. Kal asadi. Asalnya al asadu. Al asadu itu artinya singa. Al asadu. Tetapi kaf ini adalah huruf jar. Ya, ketika ditempelkan ke asad ini jadinya kal asadi. Jadi kal asa, aslinya asadu dikasih k. Jadi karena k ini termasuk di ini wal ba'u ba kaf
lam. Ya, seperti billahi, mesti gitu. Nah, kal koma ri, koma asalnya komarun, al komaru ketika dimasuki k, jadi kal koma ri. Paham enggak? Ya, paham enggak dijarkan itu? Ya, nah, paham apa tidak? Alhamdulillah. Iya. Jadi kal komari. Jadi apapun kata-kata yang dimasuki huruf jar, di akhirnya itu harus dijarkan atau dikhofatkan. Tidak boleh al masjidu dikasih ilah, ilal masjidu. Berarti Anda tidak paham nahwu. Nggak ada harakatnya, dalnya ini nggak ada harakatnya. Kita tengok. Ini kok ada ilahnya. Oh, ini pasti menjadi masjid. Itu pasti sudah. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga kita fungsinya apa ngaji nahwu kan itu supaya kita bisa memberi harakat. Mak nahwu ini urusannya huruf terakhir. Sorof nanti ini dari huruf awal sampai huruf terakhir itu sorof. Nah, nahwu ini lebih fokus ke huruf yang akhir. Kemudian jadi huruf qasam. Huruf qasam itu huruf yang menunjukkan sumpah apa? Wal wawu wal ba'u wa ta'u. Wallahi billahi tallahi itu maknanya sama semua demi Allah. Itu huruf untuk qasam. Nah, huruf untuk qasam. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi. Kenapa enggak wasyamsu? Kalau ada wasyamsu itu wanya berarti bukan huruf jar, bukan huruf qasam. Dia harus samsu. Tapi ketika wawnya ini adalah huruf qasam, huruf jar, jadi wasyamsi. Kan gitu. Nah, contoh wal masjidu. Ini wawunya berarti bukan huruf qasam. Nah, karena setelah waw, kalimat yang ditempelin waw ini dia tidak dijarkan. Tapi ketika wal syamsi, nah ini berarti sudah dipastikan wawunya ini huruf qasam. Ada lagi wal asri. Kenapa enggak wal asru? Karena wawunya ini waw qasam itu huruf jar. Semua kalimat setelah huruf qasam itu mesti dikasrah atau mesti dikhafatkan, dijarkan. Nah, itu. Paham ya? Nah, ini enggak ada orang sumpah kok wallahu, tak ada. Itu orang tak pandai. Kalau wallahu itu bukan sumpah, kalau wallah mesti hi. Kenapa harus hisi? Karena waw ini termasuk huruf qasam dan huruf jar atau huruf khafat. Makanya kita tentu bunyi wallahi itu. Karena ada orang sumpah wallahi dia tak tahu kenapa kok hi, tak tahu lah aku. Nah, itu ini dia maksudnya. Contoh. Kemudian selanjutnya wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa. Nah, terakhir ini ya. Kita selesaikan untuk pertemuan ini. Kemudian kita membahas tentang fi'il. Tadi kalimat isim sudah ada tandanya sudah, ya. Sudah nampak tadi tandanya tuh. Tinggal sekarang kalimat fi'il itu ada tandanya juga sendiri. Apa tandanya? Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'itani sisakinah. Jadi fi'il itu diketahui dengan masuknya qad. Qad qamatis shalah. Kita kalau qamat kan mesti kan ada qadnya. Qad qamatis shalah. Berarti qamat, qad qamat. Aslinya qad qamat as-sholatu aslinya. Jadi qamat itu berarti kalimat isim apa kalimat fi'il? Fi'il. Kenapa dia dimasuki qad? Semua yang dimasuki qad itu mesti fi'il. Enggak ada qad masjid, enggak ada. Tidak ada qad masjid, qad betul-betul masjid, enggak ada. Dia qad itu artinya sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh telah berdiri. Qad qamat. Nah, qad madrasah, sungguh-sungguh. Macam mana madrasah? Sungguh-sungguh telah berdiri atau telah madrasah, enggak masuk. Jadi qad itu mesti masuknya ke isim fi'il, ke kalimat fi'il. Kemudian sin itu apa? Saya qulu sufaha'u minan nas. Sa itu artinya akan. Saya qulu sufaha, orang-orang bodoh itu akan ngomong. Sa artinya akan. Semua yang kemasukan sa itu pasti kalimat fi'il. Berarti saya qulu seperti yaqulu ini kalimat fi'il. Fi'il apa? Mudhari nanti di belakang. Yang penting apa? Ini tanda-tandanya dulu.
Kemudian wataitani sakinah, yaitu dimasuki ta'nis sakinah. Contoh, ini mestinya bisa tulis ini, tapi tak usah. Murid yang cerdas tuh cepat hafal. Iya, nggak usah. Jadi ini kan ini pun tak ada harakatnya. Biar cerdas sih, jadi murid itu yang cerdas. Jangan terlalu manja, belajar yang banyak di kamar baca sendiri. Nanti kalian lihat di situ. Contoh-contohnya kalian pelajari. Oh ini. Ini kalau kita tulis waktunya habis. Yang penting kalian paham. Nanti tengok, oh ini tadi, oh ini. Belajar. Jadi masuk di sini. Kalian sekarang ini tanggal berapa? Setahun ke depan kalau kalian betul-betul kalian sudah bisa membaca. Ambil satu kitab kuning, kalian baca, kalian lihat, kalian baca. Kalian tentu nggak bisa membaca, ngawur tok. Nantilah setelah Isya atau apa, Buya nuliskan beberapa kalimah, kalian harokati, terserah kalian menurutkan kayak apa. Kemudian ditutuplah kertas itu, simpan, tahun depan kalian baca lagi. Kalau kalian sudah belajar nahwu dan sorof, nanti kalian buka lagi, kalian akan ketawa. Apa pula aku harokatin gini, apa pula gini, apa pula. Kalian baru tahu kalau kalian tuh bodoh. Iya, kalau tak jadi tak tahu. Nah, nantilah mungkin Isa Buya mau tuliskan beberapa kalimat itu. Kalian harokati, terserah kalian, pokok harokatin aja, menurutkan kayaknya ini kayak ini, harokatin aja. Setelah itu kita ngaji nahwu sorof. Tutup, jangan dibuka tulisan itu. Tahun depan persis setahun buka lagi sampai bawa pena merah. Kalau salah dicoret, salah coret. Paling tidak mesti kalian akan ketawa saja, aku bodoh betul dulu tuh. Memang iya bodoh. Memang bodoh, memang karena belum belajar. Nah, kalau udah belajar baru tahu. Wal harfu ma la yaslu, ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah contoh, koma. Ketika bisa dimasuki jadi komat, ini pasti fi'il. Komat. Artinya kan koma. Zahaba. Kemudian kok bisa dikasih tak? Ada huruf kok. Zahaba, ta. Zahabat. Oh, ini pasti fi'il. Kenapa? Ini ada ta'nis, tak yang menunjukkan perempuan dan sukun. Ta'nis sakinah itu artinya tak yang menunjukkan itu untuk perempuan dan disukun. Sakinah disukun. Jadi zahaba, seorang laki-laki pergi. Kalau dia seorang perempuan pergi, harus dikasih ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan yang sukun. Jadi zahabat. Nah, itu. Ya, itu tanda yang ketiga. Itu fi'il. Kemudian kalimah huruf, wal harfu ma la yasluhu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dengan kalimah huruf apa? Kalimah huruf itu yang dia tak pantas dikasih tanda-tandanya kalimah isim, tak pantas dikasih tanda-tandanya kalimah huruf. Macam mana tuh? Jadi kalau ada kalimah nih, ya, dikasih al tak boleh, dikasih tanwin tak boleh, dikasih kot tak boleh, kasih sin tak boleh. Dia, oh ini berarti ini kalimah huruf. Jadi kalau tak ada nempel apa-apa nih, tak ada tandanya nih, oh ini berarti kalimah huruf nih. Contoh. Maksudnya gimana cara mamanya? Contoh gini, umpamanya di rumah Rusli depannya ada pohon mangga, ya. Di rumah Hafiz di depannya ada pohon matoa. Rumahnya Bagas yang di depannya tak ada pokok apa-apa. Maksudnya gitu. Jadi kalimat isim ini ada tandanya. Kalimat fi'il ada tandanya. Kalimat huruf apa? Pokoknya dia yang tak ada tanda-tandanya. Kalimat isim dan tidak ada tanda kalimat huruf. Yang di rumah Bagas itu rumah yang di depannya tak ada pokok matoa pun tidak ada pokok pelam. Nah, itu dia. Maksudnya begitu. Nah, jadi apa tandanya kalimat huruf? Kalimat huruf itu pokoknya yang dia tidak ada tanda-tanda kalimat fi'il di situ, juga tak ada tanda-tanda kalimat isim di situ. Itu maksudnya begitu. Nah, itulah untuk pembuka kajian nahwu dasar kita, kitab Jurumiyah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk sampai hatam, kalian bisa semuanya. Ya, harus bisa, wajib bisa. Jangan tak bisa, bikin malu santri tak bisa baca kitab. Ya. Bikin malu. Jadi itu minimal kayak begitu, karena Al-Qur'an bahasa Arab. Macam mana kita bahasa Arab, kita tulisan Arab kita tak bisa baca. Macam mana? Menjadi seorang ustadz
hadis bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Tapi dia bahasa Arab tak bisa, baca Arab tak bisa. Nah, berarti macam mana itu? Ya mudah tertipu nanti akhirnya. Dia tidak bisa menggali dari sumber-sumber yang asal. Dia hanya ngambil dari terjemah-terjemah. Kalau orang lain salah terjemah maka dia ikut sesat. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang alim, amil, ya, orang yang alim dan mengamalkan, ya, orang-orang yang istiqomah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.